Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Ramani. Jadi di video kali ini saya bakal membahas tentang jaringan komputer. Sekarang saja materinya. Yang pertama itu jaringan komputer itu diawali dari timestamp network, yaitu terminal yang terhubung dengan komputer sentral yang disebut dengan mainframe. Kemudian jaringan komputer itu merupakan kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara berupa kabel maupun tanpa kabel. Kemudian manfaat menggunakan jaringan komputer yang pertama itu pengolahan datanya lebih terdistribusi. Kemudian itu kita bisa resource sharing. Kemudian itu bisa information sharing. Yang ketiga itu bisa network access. Selanjutnya itu jenis jaringan. Jenis jaringan berdasarkan kategorinya itu dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan area, media penghantar, dan fungsi. Jenis jaringan berdasarkan area itu contohnya LAN, MAN, dan WAN. Kemudian berdasarkan media penghantarnya yaitu wire network dan wireless network, yaitu jaringan dengan kabel dan tanpa kabel. Kemudian berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 2, yaitu client server dan peer-to-peer. Kemudian jenis jaringan berdasarkan jaraknya itu untuk jarak 10 sampai dengan 10.000 meter, contoh areanya tuh kayak ruangan, gedung, kampus, itu termasuk ke jenis jaringan LAN. Untuk area yang luasnya 10.000 sampai dengan 100.000, itu contohnya area satu kota, itu jenis jaringannya itu MAN atau Metropolitan Area Network. Dan untuk jarak 100.000 sampai dengan 1 juta meter, contohnya itu kayak satu negara, jenis jaringan yang dipakai itu biasanya ke WAN. Kemudian untuk jarak 1 juta sampai dengan 10 juta, contohnya itu kayak satu benua, itu jenis jaringannya itu WAN atau internet. Kemudian kalau di atas 10 juta meter atau satu planet lah, contohnya itu jenis jaringannya itu internet. Selanjutnya itu tentang topologi jaringan. Pertama itu topologi bus. Jadi topologi bus itu sederhananya itu dia itu satu kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung. Contohnya kayak gini, kayak di gambar ini. Jadi kabel transmisinya itu dari ujung ke ujung tuh kayak di tengah itu. Kemudian kedua ujungnya ditutup dengan terminator atau terminating resistance, biasanya berupa pasangan listrik sekitar 60 ohm. Kemudian di titik tertentu itu biasanya diadakan sambungan atau tab untuk setiap terminalnya. Jadi wujud dari tab ini bisa berupa kabel transistor yang bila menggunakan peak cord sebagai media transmisi. Kemudian kelebihan topologi bus ini yang pertama itu instalasinya lebih murah. Yang kedua itu kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antara klien lainnya. Kemudian biayanya itu lebih murah. Kemudian kelemahan dari topologi ini yaitu kalau kabel utamanya atau backbone-nya itu putus, maka komunikasinya akan gagal. Yang kedua, bila kabel utamanya sangat panjang, maka ketika ada gangguan, itu pencarian gangguannya itu jadi lebih sulit. Kemudian yang ketiga itu kemungkinan akan terjadi tabrakan data atau data collision apabila banyak klien yang mengirim pesan, dan ini juga akan menurunkan kecepatan komunikasinya. Kemudian tadi kalau si topologi bus ini kan kabelnya itu dibentangkan dari ujung ke ujung. Nah, kabelnya itu dia pakai kabel koaksial namanya. Jadi ada 10 base 5 dan 10 base 2. 10 base 5 itu
10/5 itu adalah sebuah standar implementasi yang pertama kali dibuat pada jaringan Ethernet. Standar ini biasa disebutnya sebagai TICnet karena memang jaringan ini menggunakan kabel koaksial yang tebal untuk menghubungkan komputer-komputer dalam membangun jaringan. Nama lain dari 10/5 itu ini yaitu standar Ethernet. Ya, karena emang jenis ini tuh merupakan implementasi jaringan Ethernet pertama kali. Ethernet 10/5 mendukung bandwidth maksimum hingga 10 megabit per detik. Meskipun dalam jaringan bandwidth yang dapat dicapainya itu mungkin hanya sekitar 4 megabit per detik sampai dengan 6 megabit per detik. Karena banyaknya kolisi dalam jaringan yang mengurangi kecepatannya. 10/5 ini dibuat berdasarkan spesifikasi IEEE 802.3 yang dibuat oleh Project 802. Jadi jaringan 10/5 ini kalau dihubungkan pakai topologi bus, karena dia itu pakai kabel yang tebal dan panjang juga, jadi panjang maksimum sebuah segmen jaringannya itu bisa mencapai 500 meter. Jika jaraknya lebih dari 500 meter, maka dua segmen tersebut harus disatukan dengan menggunakan repeater. Nah, jadi kayak gini contohnya. Ketika dia jaraknya lebih dari 500 meter untuk yang menggunakan kabel koaksial, dia itu harus disambungkan dengan repeater. Kalau untuk 10/2, panjang per segmennya itu kan maksimal 185 meter. Nah, kalau dia lebih dari itu, dia juga harus menggunakan repeater buat nyambunginnya. Balik lagi, kemudian jadi jaringan 10/5 ini baiknya sih tidak dipakai untuk 100 komputer yang terhubung di dalamnya. Beda sama 10/2, dia kan menghubungkan komputer secara langsung dengan kabel. Kalau jaringan 10/5 ini ada sebuah transceivernya yang dihubungkan ke kabel TICnet dengan menggunakan konektor yang dapat melubangi kabel yang disebut sebagai transfer tag. Selanjutnya itu kalau tadi 10/5, nah kemudian 10/2 itu apa? 10/2 itu merupakan jenis standar yang digunakan untuk mengimplementasikan jaringan berbasis teknologi Ethernet. 10/2 itu disebut juga dengan TINet atau Thin Coax karena teknologi jaringan ini menggunakan kabel koaksialnya yang tipis. Beda sama 10/5 itu, kalau 10/5 tadi kan dia pakai kabel koaksialnya yang tebal. Nah, gitu. Secara teoritis sih standar bandwidth dari 10/2 ini dia bisa sampai 10 megabit per detik, tapi di implementasinya hanya sekitar 4 megabit per detik sampai dengan 6 megabit per detik karena banyaknya kolisi yang terjadi di dalam jaringan. Seperti 10/5, jaringan 10/2 ini dibangun berdasarkan spesifikasi IEEE 802.3 yang dikembangkan oleh Project 802. Kemudian kalau di jaringan di topologi bus yang menggunakan 10/2 ini, setiap komputer yang dihubungkan itu secara langsung. Jadi setiap komputer itu akan dihubungkan secara langsung dengan satu buah kabel yang panjang. Panjang maksimum segmen jaringan ini itu sampai 180 meter. 185 meter. Kayak tadi yang udah dibilang, jadi jika jaraknya lebih dari 185 meter, maka dua segmen tersebut harus dihubungkan dengan menggunakan repeater. Untuk tipe 10/2 ini disarankan agar tidak menggunakan lebih dari 30 komputer. Kenapa? Sebab jarak minimum antara komputer harus 50 cm
cm. Setiap komputer dihubungkan dengan kabel dengan menggunakan konektor BNC. Pada ujung kabelnya itu harus menggunakan BNC terminator yang diberi impedansi sebesar 50 ohm. Karena jika tidak diberi terminator, sinyalnya itu akan balik lagi. Jadi komunikasi jaringannya itu nggak bakal mungkin terjadi karena nggak ada sinyal yang masuk gitu. Oke, selanjutnya itu topologi rintang atau cincin. Jadi topologi ini berbentuk ring atau cincin. Bentuknya ring atau cincin. Nah, topologi ini menggunakan kabel backward untuk transmisi datanya. Kabel yang digunakan itu jenisnya namanya twisted pair. Kemudian ujung kabel backbone akan dihubungkan dengan node pertama sehingga membentuk cincin atau lingkaran tertutup. Nah, seperti berikut. Nah, seperti ini. Jadi setiap ujung kabel itu dihubungkan dengan node yang pertama. Jadinya dia muter gitu. Nah, seperti itu. Kemudian jadi jika node-nya crash, maka jaringannya akan lumpuh. Selanjutnya itu pengiriman datanya menggunakan metode token passing span dan dilakukan secara bergantian pada satu arah saja. Tidak ada pengiriman pesan ke alamat broadcast hingga tidak terjadi tabrakan data. Jadi performanya itu bakal lebih stabil. Tapi kekurangan dari topologi ini yaitu dia itu lebih rumit dan harganya juga relatif mahal kalau diimplementasikan ke jaringan skalanya kecil. Kemudian selanjutnya topologi star atau topologi bintang. Jadi topologi star itu merupakan bentuk teknologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau ke hub switch. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing komputer lainnya itu dia terhubung langsung ke switchnya gitu. Kemudian intinya sih topologi ini itu dia pakai hub atau switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer lainnya. Selanjutnya yaitu topologi star ini menggunakan sentral berupa hub atau switch. Kemudian kabel yang digunakan itu berjenis koaksial, UTP, dan STP yang menghubungkan masing-masing node-nya dengan hub. Jika salah satu node terputus, jaringannya tetap bisa berfungsi. Jika hub atau sentralnya rusak, maka jaringannya akan lumpuh. Kemudian itu topologi star. Pengiriman datanya menggunakan metode CFMA atau CD based band. Data mengalir kedua arah, beda sama topologi ring. Kalau topologi ring kan tadi datanya mengalir ke satu arah. Kalau di topologi star ini datanya mengalir ke dua arah. Kemudian sering terjadi tabrakan data, tapi lalu lintas datanya masih dapat diatur oleh switch. Kemudian harganya relatif lebih mahal, namun proses implementasinya mudah dan dapat diimplementasikan pada jaringan berskala kecil atau besar. Kemudian selanjutnya itu topologi tree. Kenapa disebutnya topologi tree ya? Karena dia bentuknya bercabang-cabang ini kayak pohon. Jadi topologi tree ini kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Jadi topologi ini tuh terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung. Topologi ini juga biasa disebut topologi bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan buat interkoneksi antara sentral dengan hierarki yang berbeda.
Untuk service yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah dan semakin teratas mempunyai hierarki yang lebih tinggi. Topologi ini cocok untuk cocok digunakan untuk sistem jaringan komputer. Selanjutnya itu topologi mesh. Topologi mesh ini pada dasarnya itu merupakan gabungan dari sebuah topologi bus, ring, dan topologi span. Kemudian selanjutnya itu topologi wireless. Prinsip dasar pada jaringan wireless LAN atau WLAN itu dasarnya sama aja kayak jaringan internet. Perbedaan utamanya itu di media transmisinya, yaitu kalau di wireless itu dia menggunakan udara dan gelombang radio. Sedangkan kalau di Ethernet kan dia menggunakan menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Akses point pada WLAN ini berfungsi mirip kayak hub atau switch kalau di Ethernet. Tanpa menggunakan akses point, peralatan wireless itu hanya dapat berkomunikasi secara point to point. Dalam jaringan yang menggunakan kabel, tipe point to point ini mirip dengan sistem jaringan kabel tanpa hub atau yang biasa disebut crosslink. Secara sederhana, dalam sebuah sistem WLAN, akses point akan mengeluarkan sinyal kode SSID atau Service Self-Identification dalam garis tertentu. Sementara agar semua komputer yang masih dalam jangkauan akses pointnya dapat terhubung di dalam jaringan wireless tersebut, masing-masing komputer itu harus mengisi SSID yang sama seperti yang dikeluarkan oleh akses pointnya. Ya, jadi dengan begitu masing-masing komputer dan perangkat akan terhubung dalam suatu jaringan berbasis wireless. Kemudian selanjutnya itu perangkat keras jaringan. Contohnya itu kayak NIC itu Network Interface Card. NIC itu merupakan peralatan yang berhubungan langsung dengan komputer dan didesain agar komputer pada jaringan dapat saling berkomunikasi. NIC juga menyediakan media akses ke media fisik jaringan, bit data atau tegangan listrik, arus, gelombang elektromagnetik, dan besaran fisik lainnya itu dibentuk dan ditentukan oleh NIC. NIC itu merupakan contoh perangkat yang bekerja pada layer pertama dalam OSI, itu di physical layer. Nah, ini contoh tampilan dari network interface card atau NIC. Kemudian yang kedua itu hub. Jadi hub itu dibagi menjadi dua, passive hub dan active hub. Passive hub atau konsentraktor itu biasanya hanya meneruskan sinyal ke seluruh node. Passive hub dia itu nggak akan memperoleh sinyal yang datang, sehingga tidak dapat digunakan untuk menjangkau area yang lebih besar. Hub ini bekerja pada physical layer. Kemudian yang kedua itu active hub atau multipath repeater. Active hub ini dapat memperkuat sinyal yang datang sehingga dapat menjangkau area yang lebih besar. Hub ini bekerja pada physical layer. Kemudian selanjutnya ada intelligent hub. Umumnya digabungkan atau ditumpuk atau namanya stackable hub. Hub ini dapat melakukan seleksi alamat paket server tujuan, sehingga hanya node tertentu saja yang dapat menerima data, dan intelligent hub ini bekerja pada data link layer. Kemudian yang ketiga itu repeater. Repeater itu merupakan salah satu contoh dari active hub. Jadi repeater ini dapat menerima sinyal, memperkuat, dan mengirim kembali sinyal tersebut ke tempat lain. Repeater ini bekerja di physical layer. Kemudian yang keempat itu bridge. Peralatan yang dapat menghubungkan beberapa segmen dalam sebuah jaringan. Bridge dapat mempelajari NAC address tujuan.
Sehingga ketika komputer mengirim data untuk komputer tertentu, bridge akan mengirim data melalui port yang terhubung dengan komputer tertentu saja. Bridge dapat memfilter trafik di antara dua segmen LAN. Bridge ini bekerja di data link layer sama dengan intelligent hook. Kemudian selanjutnya itu ada router. Router ini merupakan peralatan yang dapat menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Router itu bekerja menggunakan routing table yang disimpan di memorinya untuk membuat keputusan tentang kemana paket dan bagaimana paket tersebut akan dikirimkan. Routing ini bekerja pada network layer. Kemudian perangkat keras jaringan yang keenam itu switch. Jadi switch itu cara kerjanya hampir mirip kayak bridge. Jadi setiap port switch itu bertindak sebagai micro bridge dan setiap host yang terkoneksi akan mendapatkan full bandwidth. Nah, ini contoh bentuk dari switch. Gambarnya kurang lebih kayak ini. Kemudian yang ketujuh itu gateway. Gateway itu biasa disebut juga konverter. Gateway itu bekerja dan bertugas melewatkan paket antar jaringan dengan protokol yang berbeda, sehingga perbedaan tersebut tidak terlihat pada lapisan aplikasi. Gateway bekerja pada application layer. Kemudian default gateway itu sebuah komputer yang digunakan untuk memforward data dari atau ke host yang berbeda network. Kemudian kalau tadi itu perangkat keras jaringan, kali ini kita bakal membahas tentang perangkat lunak jaringan. Contohnya yang pertama itu perangkat lunak jaringan itu namanya NetStat. NetStat itu digunakan buat menampilkan berbagai informasi network. Jadi ada informasi network connection, table routing, statistic interface, kemudian informasi master connection, kemudian ada lagi multicast membership. Nah, protokol yang didukung NetStat itu ada INET, contohnya itu DARPA Internet, INET 6, atau IPv6, kemudian ada lagi AX25, ada lagi Netrom, ada lagi IPX, ada lagi DDP, ada lagi X25. Kemudian yang ketiga itu port scan. Jadi buat melihat port apa saja yang terbuka, salah satunya itu kita bisa pakai port scanner. Port scanner yang paling terkenal itu namanya Satan. Jadi kalian bisa searching aja sendiri di internet Satan itu bentuknya kayak gimana. Kemudian yang keempat itu ada lookup. Jadi utilitas untuk query server DNS hanya dapat digunakan jika host terhubung dengan server DNS. Kalau di Windows itu kita bisa pakai NSLookup, jadi dibuka melalui command prompt ya. Kemudian selanjutnya itu ada Finger. Jadi Finger itu digunakan untuk mencari sistem user. Utilitas ini juga tersedia pada Windows. Kemudian itu ada Whois. Whois ini digunakan untuk mencari informasi di suatu domain. Informasi domain juga dapat diperoleh dengan mengunjungi berbagai situs. Contohnya yaitu www.internet.net/whois. Kemudian perangkat lunak jaringan yang ketujuh itu ada web firewall. Firewall ini digunakan buat memblok suatu service yang telah disediakan oleh OS. Kemudian ada juga yang namanya TCP/DAM. TCP/DAM ini dapat mendengar dan menangkap paket yang lalu lalang secara real time. TCP/DAM ini hanya bisa dioperasikan pada sistem operasi Linux. Kemudian yang ke-9 itu namanya Wireshark. Jadi kalau di Linux itu ada TCP/DAM, kalau di Windows itu ada Wireshark. Jadi dia fungsinya sama aja, tapi ini untuk di sistem operasi Windows. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.